di asesmen nasional tidak muncul siswanya, maka kita akan harus dibahas dulu di BIN. Kemudian kenapa di BIN tidak muncul juga? Maka jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio AI Channel, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dan tutorial bagaimana caranya menjalankan aplikasi-aplikasi di Kementerian Agama. Yang baru bergabung, klik tombol subscribe, nyalakan like dan komentarnya, dan tentunya silakan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua. Karena semua itu gratis. Oke, di sini saya udah ada di asesmen madrasah. Kita mencoba untuk login di asesmen nasional ini. Masuk menggunakan username dan password yang telah Bapak Ibu dapatkan, dan yang belum mendapatkan silahkan konfirmasi atau komunikasikan dengan pihak admin di kabupaten atau kotanya. Nah, ini adalah pengumuman awal bagi di dashboard ataupun dashboard asesmen madrasah. Kemudian kita akan mendapatkan menu-menu seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja. Ini ada pengumuman. Yang akan kita lanjutkan adalah nanti ada dashboard. Ini dashboard, ada pengumuman dashboardnya. Kemudian juga nanti ada pengaturan. Nah, kita akan ditanyakan hal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke data sekolah. Nah, ini data sekolahnya data madrasah. Jika Bapak Ibu belum melaksanakan pengaturan seperti ini, maka silakan dikonsultasikan ke pihak Kementerian Agama. Nah, untuk tahap sekarang belum dibuka kembali. Saya jelaskan, nanti ada penjelasan jenjangnya, kemudian provinsi, alamat madrasah tersebut. Dan yang ingin saya jelaskan adalah di sini status pelaksanaan. Status pelaksanaannya mandiri atau menumpang di sini maksudnya jika di madrasah Bapak Ibu belum memiliki atau belum fasilitas untuk menyesuaikan asesmen nasional belum ada, dan masih bisa melaksanakan asesmen tapi di madrasah atau sekolah lain, maka sifatnya tentunya menumpang ya. Jika saya sarankan misalkan di madrasah Bapak Ibu adalah ada suatu dalam yayasan, di mana yayasan tersebut tentunya MI-nya ada, MTS-nya ada, dan madrasah aliyahnya ada. Jika pada giliran pertama yang melaksanakan adalah MI, misalkan walaupun laboratoriumnya cuma satu, ataupun fasilitas asesmennya misalkan hanya dimiliki oleh guru-guru salah satu tingkatan pendidikan, saya sarankan gunakan saja di sana status pelaksanaannya mandiri. Dan mode pelaksanaannya online atau semi online. Di sini Bapak Ibu semua dapat memilihnya online ataupun semi online. Kalau online itu adalah tanpa menggunakan VHD ataupun tanpa setting di server. Ya, sedangkan untuk online itu langsung, untuk semi online kita harus mendapatkan VHD, mendownload dari halaman khusus di ANBK. Itu pengaturannya, silakan Bapak Ibu diatur sendiri itu agar supaya persiapannya lebih mudah. Kemudian nanti juga ditanyakan tim teknisnya, nanti adalah nama proktor, nomor proktor, kemudian teknisnya pun email teknisi itu akan dipertanyakan. Ini infrastrukturnya bagaimana kesiapan di madrasah Bapak Ibu tentang infrastruktur untuk menyesuaikan asesmen nasional. Saya harus dijelaskan di sana. Ya, berapa jumlah komputer proktornya atau kita sebut server saja, kemudian berapa penggunaan komputer untuk user, berapa banyak itu dijelaskan di sana, dan bagaimana kekuatan download dan unggahnya pada saat nanti pelaksanaan. Itu pada saat bisa dihitung, ada aplikasi untuk bisa menghitungnya. Oke, kita lanjutkan menu selanjutnya, biodata siswa. Ini biodata siswa. Di sini saya buatkan bahwa biodata yang saya ada di sini adalah masih kosong.
Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya tentunya ambil dari BioAN, ya, ambil dari BioAN. Jadi ada aplikasi lain sebelum masuk ke ANBK, yaitu mengambil data dari BioAN. Data di sini tidak serta-merta beserta asesmen madrasah itu muncul sendiri di web asesmen nasional, tapi adalah rujukan dari web BioAN. Kita klik, coba ambil BioAN. Di sini ada notifikasi. Kita coba ya. Nah, proses tarik data gagal, pastikan peserta sudah disampling dan dikenal Nopes BioAN. Silahkan hubungi tim teknis daerah masing-masing sesuai kewenangannya. Ini berarti data yang siswa atau peserta yang arahkan di web kami, di madrasah kami belum bisa, dikarenakan ada di BioAN-nya belum tuntas. Ya, maka di BioAN-nya harus dituntaskan, di mana harus siswa tersebut sudah memiliki nomor peserta dan harus sudah disampling. Yang penjelasannya kita lanjutkan saja masuk ke BioAN. Untuk di asesmen atau di ANBK ambil itu saja. Nanti untuk ke bawahnya menu-menu selanjutnya adalah menu di mana pada saat pelaksanaan nanti ANBK, pada saat hari H-nya ANBK, ya. Tapi untuk saat ini dalam pendataan belum ke menu-menu selanjutnya. Oke. Kalau yang belum paham ANBK silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjutkan sekarang ke web BioAN. Saya contohkan ini adalah untuk madrasah ibtidaiyah ataupun SD. Nanti di dalamnya hampir sama, tidak ada perbedaan. Untuk menu-menu tampilannya mungkin agak berbeda bagaimana tingkatannya, tapi menu yang akan dikerjakan agar supaya mendapatkan data dan nanti akan dimasukkan ke dalam ANBK itu hampir sama. Oke, kita coba saja masuk melalui web ini. Dan username-nya silahkan minta lagi ke admin kabupaten kotanya. Masuk. Nah, ini tampilannya bahwa BioAN SD ataupun MI, di mana ada menu statistik, data master, biodata siswa, rekap, dan laporan manajemen pengguna. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Oke, kita coba data master. Data master adalah menjelaskan bagaimana domisili madrasah Bapak Ibu, provinsi, kota, kabupaten, subrayon, dan sekolah. Ini default itu udah pasti seperti ini. Semua madrasah akan mendapatkannya seperti ini. Tinggal mengisi saja. Tapi biasanya di BioAN kita tidak setting data master seperti ini, sudah tersetting, kita memiliki tercatat di sana. Oke, kita lanjutkan biodata siswa. Biodata siswa tarik atau impor biodata. Nah, ini tampilannya seperti ini, tarik dan biodata dari siswa tersebut. Sebelum ke ANBK, kenapa tidak muncul siswa di ANBK? Dikarenakan siswanya belum ditarik di BioAN. Seperti tadi, karena di BioAN belum dimiliki nomor peserta dan belum disampling. Kenapa disampling? Sebab pelaksana asesmen madrasah tidak semua siswa di kelas 8, tidak semua siswa di kelas 11, tidak semua peserta di kelas 5. Hanya disampling atau contoh saja. Dengan catatan siswa tersebut lebih dari ketentuan. Misalkan untuk tingkat SMP ataupun ITS, ketentuannya adalah siswa samplingnya adalah 45 dan 5 cadangan. Berarti jika siswanya lebih dari 50, maka ada beberapa siswa yang tidak mengikuti asesmen. Sedangkan jika siswa yang kurang dari 50, maka seluruh siswa di madrasah tersebut di kelas 8 mengikuti asesmen. Kenapa? Karena ketentuannya untuk MTS SMP 45 siswa sampling dan 5 cadangan. Kita hitung saja semuanya peserta sampling dan cadangan 50 orang. Jika siswa di Bapak Ibu di madrasah Bapak Ibu hanya 10 atau hanya 25 atau hanya satu rombel sesuai ketentuan di MI sebanyak 32 siswa, maka seluruh siswa mengikuti
asesmen nasional. Oke ya, sampai paham di sana. Kita tarik biodata. Di sini bisa, di sini ada mana tarik ya, dan tarik di sini ada pemilihan 2, kelas 4 semester 2022 atau kelas 5 semester 2023 1. Ini maksudnya adalah, maaf, ini untuk tingkat MI ya, MI, ini tingkat MI atau SD. Silakan Bapak Ibu memilih mau narik data, narik peserta, calon peserta asesmen itu dari kelas mana. Dari kelas 4 semester 2 di tahun 2022 ini maksudnya, atau dari kelas 5 semester 1 tahun 2023, ini yang di bawah. Silakan pilih saja sesuai ketentuan, tapi di wilayah kami itu adalah di kelas 5 semester 1 di tahun 2023. Jika sudah dipilih, maka silakan klik tarik data. Ya, silakan ditarik datanya. Ini udah diklik tarik, jika udah diklik tarik data, maka nanti akan muncul di biodata peserta. Nah, disinilah muncul biodata pesertanya, di mana peserta-peserta yang ada di kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2023 2024. Di sini ada dari mulai nomor induk, NSM, nama, kemudian ini adalah nomor peserta, paralel, absen, jenis kelamin, dan selanjutnya. Di sini datanya. Nah, jika Bapak Ibu belum mendapatkan data seperti ini di BOAN, maka ada permasalahan di emisnya atau di dapodiknya. Sekali lagi, jika terjadi permasalahan di sini, berarti ada masalah di emis, di sumber datanya, di emis ataupun di dapodiknya. Oke, kita lanjutkan. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa masalahnya terjadi di emis. Hasil berdasarkan data, kemudian ada sampling. Nah, nanti harus diberikan sampling dari siswa yang mengikuti, ada berapa siswa yang disampling dan berapa cadangan. Nanti dilaksanakan oleh sistem atau oleh ditentukan dari yang sistem itu sendiri. Oke ya, jadi kita jawab pertanyaan kenapa belum muncul di biodata peserta di BOAN. Kalau di sini bermasalah, nah tentunya nanti di ANBK pun bermasalah. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya yaitu jika madrasah Bapak Ibu itu jawabannya ada di emis. Silahkan Bapak Ibu perhatikan siswa-siswinya yang berada di siswa kelas 5 semester 1 2023 atau saja kelas 5, siswa kelas 5 di tahun pelajaran 2023-2024. Jika kondisinya seperti ini, maaf, saya contohkan saja, di sini ada kelas 6, misalkan ini kelas, kita taruh saja kelas 5. Jika di posisi emis Bapak Ibunya muncul seperti ini, aktif tanpa rombel, atau tidak ada dialog seperti ini dan tidak ada checklist aktif, itu masalahnya di sana. Berarti Bapak Ibu belum menaikkan siswa di emisnya, dan jika sudah menaikkan, belum memasukkan siswanya ke dalam rombel. Akan tetapi, jika sudah diaktifkan siswanya di emis, kemudian sudah dimasukkan ke dalam rombel di emis, maka insya Allah nanti secara otomatis kita tunggu 1x24 jam, nanti di BOAN akan muncul siswa calon peserta asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2023 ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari mulai bagaimana di asesmen nasional tidak muncul siswanya, maka kita harus dibahas dulu di BOAN. Kemudian kenapa di BOAN tidak muncul juga, maka jawabannya adalah di emis atau di dapodik. Sering ada yang beranggapan bahwa jika mungkin di emis sudah, kemudian di asesmen pun tidak muncul, silahkan cek berapa PD-nya. Apakah ada permasalahan? Permasalahannya misalkan dia masih residunya itu bermasalahnya, misalkan tanggal lahir ataupun tempat tanggal lahirnya pun namanya yang bermasalah,
mungkin adalah masalahnya di sana. Silahkan diperbaiki di verbal PD-nya sehingga NISN-nya valid sesuai dengan namanya dan tanggal tempat tanggal lahirnya pun sama valid. Ya, sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan penjelasan dari video kami ini dapat membantu Bapak Ibu semua rekan-rekan menjawab pertanyaan yang dibahas tentang asesmen nasional di tahun 2023. Kami sampaikan bahwa asesmen nasional ini untuk tingkat madrasah aliyah pelaksananya nanti di bulan Agustus di minggu ketiga, kemudian untuk madrasah sanawiyah insya Allah di bulan September sama di minggu ketiga, dan sedangkan pada ibtidaiyah sama di bulan September di akhir September minggu keempat. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ataupun di follow akun kami yang lain di Instagram dan di TikTok. Itu saja, terima kasih. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.